Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan kelompok 6 akan mempresentasikan materi audit terkait strategi audit keseluruhan dan program audit. Dengan anggota kelompok, untuk kelompok 5 sendiri terdapat yang pertama Lita Aulia Anggraini, NPM 005, Feliana Febi Saputri, NPM 006, Maura Amelia Tabitaria Putri, NPM 0011, Muhammad Nizar Asidai, NPM 0027, dan Retno Suci Rahmawati dengan NPM 0038. Untuk kelompok 6 sendiri anggotanya yang pertama ada Dina Prihati dengan NPM 0002, Salsabila Zikrina Fitriasani dengan NPM 0010, Aditya Prabowo dengan NPM 0016, Puji Nurul Hidayat dengan NPM 0018, Rani Marliana dengan NPM 0020, dan Endang Purwaningsih dengan NPM 0025. Yang pertama yaitu tahapan dalam perencanaan audit. Standar audit tentang perencanaan suatu audit atas laporan keuangan menyatakan bahwa auditor merencanakan audit agar audit dapat dilaksanakan dengan efektif. Perencanaan suatu audit mencakup penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan audit dan pengembangan rencana audit. Yang selanjutnya yaitu terdapat 8 tahapan dalam proses perencanaan audit. Yang pertama yaitu penerimaan klien dan pembuatan rencana audit awal. Yang kedua yaitu memperoleh pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Yang ketiga yaitu menilai resiko bisnis klien. Yang keempat yaitu melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang kelima yaitu menetapkan materialitas dan menilai resiko yang dapat diterima dan resiko pengendalian. Yang keenam yaitu memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang ketujuh yaitu mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit. Yang selanjutnya yaitu prosedur-prosedur penilaian risiko. Prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai bisnis dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal, mencerminkan prosedur-prosedur penilaian risiko yang dilakukan auditor untuk menilai kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Standar Audit 315 yang berbunyi, auditor harus melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk menyediakan suatu dasar bagi pengidentifikasiannya dan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dan aset. Namun, prosedur penilaian risiko semata tidak menyediakan bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar opini audit. Yang selanjutnya adalah prosedur audit lebih lanjut. Prosedur audit lebih lanjut pada dasarnya adalah prosedur audit untuk menguji pengendalian dan nilai-nilai rupiah transaksi dan akun. Istilah lebih lanjut ada karena auditor sudah melakukan berbagai prosedur dari mulai proses penerimaan klien. Sebagai respon atas penilaian kesalahan penyajian material, auditor melakukan prosedur audit lebih lanjut yang terdiri dari 4 pengujian, yaitu pengujian pengendalian, pengujian substantif golongan transaksi, dan pengujian saldo akun. Jadi keempat kombinasi pengujian tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi auditor untuk menentukan opini. Kemudian, dalam merancang audit lebih lanjut, Standar Audit SA 330.7 menetapkan bahwa auditor harus melakukan yang pertama, yaitu mempertimbangkan dasar penilaian yang dilakukan atas risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan, yang termasuk di dalamnya yaitu kemungkinan kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh karakteristik tertentu yang relevan dengan golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan. Contohnya itu ada risiko inherent. Yang selanjutnya ada apakah penilaian risiko memperhitungkan pengendalian yang relevan. Contohnya ada risiko pengendalian. Dan dengan demikian, menurut auditor, untuk memperoleh bukti audit untuk menentukan apakah pengendalian berjalan dengan efektif, contohnya itu ada auditor bermaksud untuk mengandalkan efektivitas operasi pengendalian dalam menentukan
sifat, saat, dan luas prosedur substantif. Yang kedua, memperoleh bukti yang lebih meyakinkan ketika auditor menilai risiko yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, dalam mengembangkan suatu strategi audit keseluruhan, auditor menggunakan 5 jenis pengujian untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Seperti yang telah dijelaskan tadi, auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menilai risiko kesalahan penyajian material yang dicerminkan oleh perpaduan risiko inheren dan risiko pengendalian. 4 jenis pengujian lainnya merupakan prosedur audit lebih lanjut yang dilakukan sebagai tanggapan atas risiko yang teridentifikasi. 4 jenis pengujian tersebut terdiri atas pengujian substantif, golongan transaksi, pengujian pengendalian, pengujian prosedur analitis substantif, dan pengujian rinci saldo. Yang selanjutnya yaitu adalah pengujian pengendalian. Pemahaman auditor tentang pengendalian internal digunakan untuk menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit transaksinya. Pengujian pengendalian, baik secara manual maupun secara otomatis, mencakup jenis-jenis bukti seperti yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan kepada personil klien yang sesuai. Kemudian yang kedua, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Kemudian yang ketiga, melakukan pengamatan atas aktivitas pengendalian yang terkait. Dan yang terakhir yaitu melakukan ulang prosedur-prosedur klien. Auditor melakukan transaction walkthrough atau mengikuti jejak transaksi sebagai bagian dari prosedur untuk memperoleh pemahaman yang dapat membantunya dalam menentukan apakah pengendalian itu telah dijalankan. Pengujian pengendalian juga digunakan untuk menentukan apakah pengendalian tersebut efektif yang biasanya mencakup suatu sampel transaksi. Selanjutnya, prosedur yang dilakukan oleh auditor untuk menentukan apakah pengendalian otomatis telah diterapkan juga itu dapat berlaku sebagai pengujian atas transaksi tersebut. Jika auditor menentukan terdapat risiko yang minimal bahwa pengendalian otomatisnya telah diubah sejak pemahaman didapatkan oleh auditor, selanjutnya tidak ada pengujian tambahan atas pengendalian yang diharuskan. Jumlah bukti tambahan yang diharuskan untuk menguji pengendalian itu bergantung pada dua hal, yaitu yang pertama adalah keluasan bukti yang didapatkan dalam memperoleh pemahaman atas pengendalian internal, dan yang kedua yaitu pengurangan risiko pengendalian yang direncanakan. Yang selanjutnya yaitu adalah pengujian substantif golongan transaksi. Pengujian substantif merupakan prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji rupiah atau seringkali disebut dengan salah saji moneter, yang secara langsung berpengaruh pada ketetapan saldo laporan keuangan. Auditor mengendalikan 3 jenis pengujian substantif, yaitu adalah yang pertama, pengujian substantif transaksi, kemudian prosedur analitis substantif, dan pengujian terperinci saldo. Pengujian substantif transaksi yaitu digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit terkait transaksi penjualan adalah transaksi penjualan yang benar-benar terjadi atau tujuan keterjadian, dan transaksi penjualan yang ada telah dicatat dengan tujuan kelengkapan. Ketika auditor yakin bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar ketika mengaudit siklus penjualan dan penagihan, dengan mempertimbangkan keenam tujuan audit terkait transaksi, auditor meyakini bahwa total buku besar sudah benar. Prosedur analitis substantif. Prosedur analitis merupakan pengevaluasian terhadap informasi keuangan yang dilakukan melalui analisis hubungan antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analitis meliputi perbandingan antara jumlah yang tercantum dalam pembukuan dengan ekspektasi yang dikembangkan auditor. Prosedur analitis dilakukan untuk tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan. Dalam perencanaan, memahami bisnis klien dan mengidentifikasi kemungkinan salah saji. Yang kedua, tahap uji substantif. Mengidentifikasi kemungkinan terjadinya salah saji dalam laporan keuangan dan mendapatkan bukti audit yang nyata tentang asersi terkait
saldo akun atau transaksi. Yang ketiga ada tahap penyelesaian audit, mengidentifikasi kenaikan atau penurunan transaksi yang tidak terdeteksi dalam tahap sebelumnya, dan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Prosedur analitis yang dilakukan selama tahap perencanaan audit biasanya berbeda dari yang dilakukan dalam tahap pengujian. Sebagai contoh, pada tahap perencanaan, auditor menghitung rasio dengan menggunakan data interim, sedangkan tahap penyelesaian atau pengujian saldo akhir, auditor akan menghitung kembali rasio tersebut dengan menggunakan data setahun penuh. Jika auditor percaya bahwa prosedur analitis yang dilakukan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya salah saji, maka prosedur analitis tambahan dapat dilakukan atau auditor memutuskan untuk memodifikasi pengujian rinci atas saldo. Sedangkan jika auditor mengembangkan ekspektasi dengan menggunakan prosedur analitis dan menyimpulkan bahwa saldo akhir akun tertentu auditan layak, maka pengujian rinci saldo tertentu mungkin diabaikan atau mengurangi ukuran sampel yang dibutuhkan. Pengujian rincian saldo. Pengujian terperinci saldo memfokuskan pada saldo akhir buku besar baik untuk akun-akun neraca maupun laba rugi. Penekanan utama dalam sebagian besar pengujian atas rinci saldo adalah pada neraca. Misalnya, termasuk konfirmasi atas saldo pelanggan untuk akun piutang dagang. Pengujian saldo akhir sangat penting karena bukti yang biasanya didapatkan dari suatu sumber yang independen dipandang dapat dipercaya, seperti halnya untuk transaksi pengujian auditor atas rincian saldo juga harus memenuhi semua tujuan audit terkait saldo untuk setiap akun-akun neraca yang signifikan. Yang selanjutnya adalah pemilihan jenis pengujian yang akan dilakukan. Dalam melakukan audit laporan keuangan, auditor itu menggunakan 5 jenis pengujian. Namun tidak semua jenis pengujian itu digunakan secara sama. Auditor akan menekankan pada jenis pengujian tertentu tergantung pada kondisi perusahaan yang diaudit. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan jenis pengujian yang dilakukan oleh auditor, yaitu yang pertama, ketersediaan 8 jenis bukti, yang kedua, biaya pelaksanaan untuk setiap jenis pengujian, yang ketiga, efektivitas pengendalian internal, dan yang keempat ada resiko inheren. Yang selanjutnya adalah ketersediaan jenis-jenis bukti untuk pelaksanaan prosedur audit lebih lanjut. Dalam audit laporan keuangan, auditor memerlukan 4 prosedur audit lanjutan, di mana setiap prosedur memerlukan jenis bukti audit tertentu. Berdasarkan ringkasan tabel 10-2, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami, yaitu yang pertama ada pengujian rinci saldo membutuhkan jenis bukti paling banyak dibanding dengan jenis pengujian lainnya. Kemudian yang kedua, hanya pengujian rinci saldo yang membutuhkan jenis bukti pemeriksaan fisik dan konfirmasi. Yang ketiga, permintaan keterangan kepada klien digunakan pada semua jenis pengujian. Selanjutnya yang keempat ada dokumentasi digunakan pada setiap jenis pengujian kecuali prosedur analitis. Yang kelima, pelaksanaan ulang dilakukan pada setiap jenis pengujian kecuali prosedur analitis. Auditor bisa mengerjakan ulang suatu pengendalian sebagai bagian dari prosedur mengikuti jejak transaksi atau pengujian pengendalian yang tidak didukung oleh bukti dokumen yang memadai. Yang keenam ada rekalkulasi digunakan untuk memeriksa ketelitian perhitungan pada waktu melakukan pengujian substantif, golongan transaksi, dan saldo akun pada waktu melakukan pengujian rinci saldo. Yang selanjutnya yaitu ada biaya pelaksanaan pengujian. Ketika auditor harus memutuskan jenis pengujian, apakah yang harus dipilih untuk mendapatkan bukti yang tepat, biaya bukti tersebut penting untuk dipertimbangkan. Jenis-jenis pengujian yang disusun dalam daftar berikut berdasarkan urutan biaya yang terendah ke yang tertinggi. Yang pertama yaitu ada prosedur analitis, yang kedua prosedur penilaian resiko termasuk prosedur untuk mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal, yang ketiga yaitu pengujian pengendalian, yang keempat pengujian substansif transaksi, dan yang terakhir yaitu pengujian terperinci saldo. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara pengujian pengendalian dan pengujian substansif.
Prosedur audit pengujian pengendalian dilakukan terhadap suatu sampel duplikat faktur untuk memastikan adanya para petugas yang berwenang memeriksa informasi pada duplikat faktur. Apabila sejumlah besar dokumen tidak memuat paraf sebagaimana seharusnya, auditor harus mempertimbangkan implikasinya dan tindak lanjut dalam pengujian substansif. Hal ini bisa dilakukan dengan memperluas pengujian terhadap duplikat faktur penjualan dengan memasukkan pemeriksaan atas harga, perkalian, dan penjumlahan pengujian substansif golongan transaksi, atau dengan memperbesar sampel untuk konfirmasi piutang usaha, pengujian substansif rinci saldo. Di pihak lain, apabila tidak ada satupun dokumen atau hanya terdapat sedikit dokumen yang tidak memuat paraf, maka pengendalian bisa dipandang efektif dan oleh karenanya auditor dapat mengurangi pengujian substansif golongan transaksi dan pengujian rinci saldo. Namun demikian, sejumlah pengujian substansif berupa pelaksanaan ulang dan rekalkulasi mungkin masih diperlukan untuk memberi keyakinan kepada auditor bahwa petugas tidak memberi paraf itu memang sungguh-sungguh tidak melakukan prosedur pengendalian atau melakukannya tetapi dengan cara yang tidak cermat atau lupa memberi paraf. Selanjutnya ada hubungan antara prosedur analitis dengan pengujian substantif. Apabila prosedur analitis memberi indikasi adanya fluktuasi tidak biasa, auditor harus melakukan pengujian substantif golongan transaksi atau pengujian rinci saldo untuk memastikan apakah kesalahan penyajian sungguh-sungguh telah terjadi. Apabila auditor melakukan prosedur analitis substantif dan yakin bahwa kemungkinan kesalahan penyajian rendah, maka penguji substantif lainnya bisa dikurangi. Selanjutnya, ada pilihan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Auditor dihadapkan pada pilihan dalam memadukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Dalam tahap perencanaan, seorang auditor harus memutuskan apakah akan menilai risiko pengendalian di bawah maksimum. Auditor selanjutnya melakukan pengujian pengendalian untuk memastikan didukung atau tidak didukung tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan. Pemahaman pengendalian internal yang dilakukan auditor sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko pengendalian menjadi dasar untuk penilaian risiko pengendalian oleh auditor. Selanjutnya, ada dampak teknologi informasi pada pengujian audit. Standar auditing memberikan pedoman bagi auditor yang mengaudit entitas yang mengirim, memproses, menyimpan, atau mengakses transaksi dalam jumlah yang signifikan secara elektronik. Standar mengakui bahwa apabila terdapat banyak bukti audit dalam bentuk elektronik, tidaklah praktis atau memungkinkan untuk mengurangi risiko deteksi pada suatu tingkat bisa diterima hanya dengan melakukan pengujian substantif. Selanjutnya, kombinasi bukti. Kombinasi bukti adalah untuk memperoleh bukti yang cukup sebagai respon atas risiko yang diidentifikasi melalui prosedur penilaian risiko. Auditor melakukan kombinasi pada keempat pengujian audit lainnya. Selanjutnya, perancangan program audit. Program audit dirancang setelah auditor menilai risiko untuk menentukan fokus pengujian. Prosedur audit digabungkan menjadi program audit. Audit in charge mengajukan kombinasi bukti kepada manajer audit. Nah, setelah disetujui, program audit disusun atau dimodifikasi mempertimbangkan materialitas, kombinasi bukti, risiko inheren, dan risiko pengendalian. Pelaksanaan prosedur audit harus disetujui manajer atau didelegasikan kepada asisten. Selanjutnya ada pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Program audit untuk pengujian pengendalian dan substantif golongan transaksi berisi penjelasan tentang pengendalian internal dan dokumentasi penilaian risiko. Auditor menggunakan informasi ini untuk menyusun program audit, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif golongan transaksi.
Prosedur ini mencakup pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif golongan transaksi yang bisa berbeda-beda tergantung pada pengendalian internal. Jika pengendalian dinilai rendah, auditor akan lebih menekankan pada pengujian substantif. Dengan catatan, perusahaan yang diaudit merupakan perusahaan publik berukuran kecil atau perusahaan dengan non-publik. Yang selanjutnya yaitu prosedur audit. Auditor menggunakan pendekatan 4 tahapan untuk menurunkan penilaian risiko pengendalian, yaitu yang pertama menerapkan tujuan audit transaksi untuk golongan transaksi yang diaudit. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pengendalian kunci yang akan mengurangi risiko pengendalian. Yang ketiga menetapkan pengujian pengendalian yang tepat untuk seluruh pengendalian internal. Dan yang keempat untuk jenis-jenis kesalahan penyajian potensial yang berkaitan dengan setiap tujuan audit transaksi. Yang selanjutnya yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis yang dilakukan pada pengujian substantif, misalnya dalam audit atas piutang usaha, biasanya lebih fokus dan mendalam daripada yang diterapkan pada tahap perencanaan. Auditor cenderung untuk tidak menggunakan data keseluruhan agar dapat menetapkan angka yang diharapkan secara lebih tepat. Yang selanjutnya yaitu pengujian rinci saldo. Hal-hal penting dalam merencanakan prosedur audit pengujian rinci saldo. Yang pertama, identifikasi risiko bisnis klien yang berpengaruh terhadap piutang usaha. Yang kedua, tetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi dan risiko inheren untuk piutang usaha. Yang ketiga, tetapkan risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penerimaan piutang. Yang keempat, rancangan dan lakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Dan yang terakhir yaitu rancangan pengujian rinci saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit saldo. Selanjutnya, di sini ada hubungan antara tujuan audit transaksi dengan tujuan audit saldo dan tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Pengujian saldo dirancang untuk memenuhi tujuan audit saldo. Cakupannya dapat dikurangi jika tujuan audit transaksi telah terpenuhi melalui pengujian pengendalian dan substantif. Namun, pengujian saldo tetap diperlukan untuk memastikan yang pertama ada nilai yang dapat direalisasi, kemudian yang ada hak dan kewajiban. Tambahan pengujian substantif saldo mungkin juga diperlukan untuk tujuan audit saldo lainnya, tergantung pada hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Nah, adapun ringkasan terminologi. Di sini ada gambar hubungan antara istilah-istilah kelima bukti audit. Untuk tahap yang pertama ada rencanakan dan rancang suatu pendekatan audit. Untuk jenis pengujian ini, prosedur penetapan risiko. Ada prosedur untuk memahami bisnis dan bidang usaha klien, kemudian prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian internal, dan perencanaan prosedur analitis. Untuk keputusan pengumpulan bukti, ada prosedur audit dan saat. Untuk jenis bukti, dokumentasi pengajuan pertanyaan, dan prosedur analitis. Nah, ada tahap yang kedua, yaitu lakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Nah, tujuan audit transaksi ada keterjadian, kelengkapan, ketelitian, posting dan peringkasan, penggolongan, dan saat. Jenis pengujian ini ada prosedur untuk memperoleh pemahaman dan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Untuk keputusan pengumpulan bukti, pada prosedur untuk memperoleh pemahaman dan pengujian pengendalian ada prosedur audit, ukuran sampel, unsur yang dipilih, dan saat. Untuk pengujian substantif transaksi ada prosedur audit, ukuran sampel, unsur yang dipilih, dan saat. Jenis buktinya dokumentasi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, pengerjaan ulang, dan rekalkulasi. Untuk tahap yang ketiga ada lakukan prosedur analitis dan pengujian rinci saldo. Tujuan audit saldo ada keberadaan, kelengkapan, ketelitian, penggolongan, pisah batas, rinci tie-in, nilai bisa direalisasi, hak dan kewajiban. Jenis pengujiannya
Ada prosedur analitis dan pengujian rinci saldo. Keputusan pengumpulan bukti untuk yang prosedur analitis ada prosedur audit dan saat. Untuk pengujian rinci saldo ada prosedur audit, ukuran sampel, unsur yang dipilih, dan saat. Untuk jenis bukti ada pemeriksaan fisik, konfirmasi dokumentasi, pengajuan pertanyaan, pengerjaan ulang, prosedur analitis, dan rekalkulasi. Nah, untuk tahap yang terakhir ini ada selesaikan audit dan terbitkan laporan audit. Nah, untuk tujuan audit ini ada keterjadian hak dan kewajiban, kelengkapan, ketelitian dari penilaian dan penggolongan dan kejelasan. Untuk jenis pengujian ada prosedur analitis dan pengujian rinci saldo. Untuk keputusan pengumpulan bukti pada prosedur analitis ada prosedur audit dan saat. Untuk pengujian rinci saldo ada prosedur audit, ukuran sampel, unsur yang dipilih, dan saat. Jenis bukti ada prosedur analitis, dokumentasi, dan pengajuan pertanyaan. Adapun ikhtisar proses pengauditan. Nah, di sini ada gambar proses pengauditan. Nah, untuk tahap yang pertama ada merencanakan dan merancang suatu pendekatan audit. Pada tahap pertama ini ada proses pengauditan, yaitu menerima klien dan menyusun perencanaan awal, memahami bisnis dan bidang usaha klien, menilai risiko bisnis klien, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit bisa diterima dan risiko inheren, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan, dan mengembangkan strategi audit keseluruhan dan program audit. Selanjutnya, tahap kedua, pemahaman pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Tahapan ini berfokus pada penilaian risiko, pengendalian, dan rencana auditor untuk menentukan apakah akan mengandalkan sistem pengendalian internal klien atau tidak. Pertama, auditor harus merencanakan apakah risiko pengendalian dapat dikurangi. Jika jawabannya tidak, maka auditor akan langsung menuju prosedur substantif tanpa melakukan pengujian pengendalian. Namun, jika jawabannya iya, maka dilakukan yang pertama, pengujian pengendalian atau test of control. Auditor menguji efektivitas desain dan pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh klien. Ini bertujuan untuk menilai apakah pengendalian tersebut mampu mencegah dan mendeteksi kesalahan material. Kemudian yang kedua, melaksanakan pengujian substantif transaksi. Prosedur ini digunakan untuk memverifikasi kewajaran dan validitas transaksi individual dalam laporan keuangan. Yang ketiga, menilai kemungkinan salah saji. Setelah pengujian dilakukan, auditor akan menilai apakah ada kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan yang akan mempengaruhi tingkat prosedur lanjut. Pada tahap ketiga, prosedur analitis dan pengujian rinci saldo. Setelah pengujian terhadap transaksi dilakukan, auditor masuk ke tahap pengujian terhadap saldo akhir akun dan elemen penting laporan keuangan. Langkah-langkah pada tahap ini bergantung pada tingkat risiko salah saji. Yang pertama, risiko rendah. Jika risiko salah saji dinilai rendah, maka auditor cukup menggunakan prosedur analitis untuk mengevaluasi kewajaran saldo berdasarkan tren, rasio, dan hubungan logis antar akun. Yang kedua, risiko medium. Ketika tingkat risiko sedang, auditor harus melaksanakan pengujian terhadap unsur-unsur kunci yang dipilih secara judgmental berdasarkan materialitas dan kerentanan terhadap kesalahan. Yang ketiga, risiko tinggi atau tidak diketahui. Dalam kondisi risiko tinggi, auditor wajib melaksanakan pengujian rinci tambahan untuk memperoleh bukti audit yang lebih kuat dan meyakinkan. Yang terakhir, tahap keempat, penyelesaian audit dan penerbitan laporan audit. Ini merupakan tahap final audit di mana seluruh prosedur dievaluasi dan auditor menyusun opini atas laporan keuangan. Yang pertama, melaksanakan pengujian tambahan atas penyajian dan pengungkapan. Di sini, auditor meninjau apakah penyajian laporan keuangan telah sesuai standar akuntansi dan apakah pengungkapan telah memadai. Kedua, mengumpulkan bukti final. Auditor menyusun kembali dokumen konfirmasi dan informasi lain sebagai bukti akhir yang mendukung temuan audit. Yang ketiga, mengevaluasi hasil seluruh temuan dan bukti audit ditelaah untuk menentukan apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disengaja maupun tidak. Yang keempat, menerbitkan laporan audit
auditor menyampaikan opini audit sesuai hasil evaluasi, yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau tidak memberikan opini. Yang kelima, komunikasi dengan manajemen dan pihak tata kelola. Terakhir, auditor berkomunikasi secara formal dengan manajemen dan dewan pengawas atau tim audit internal mengenai temuan, kelemahan pengendalian, serta saran perbaikan. Yang selanjutnya yaitu adalah menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan keuangan, yaitu setelah 3 tahapan tersebut diselesaikan, yaitu merencanakan dan merancang suatu pendekatan audit. Yang kedua adalah melaksanakan pengujian pengendalian substantif transaksi, dan yang terakhir, yang ketiga adalah melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rinci saldo, dan yang terakhir adalah menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Nah, di sini ada terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah melakukan pengujian tahapan untuk penyajian dan pengungkapan, yaitu adalah telah disebutkan bahwa auditor itu telah mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan, yaitu adalah prosedur-prosedur yang dilakukan auditor untuk mendukung tujuan penyajian dan pengungkapan adalah serupa dengan prosedur-prosedur yang dilakukan untuk mendukung tujuan transaksi dan tujuan audit saldo, yaitu sebagai contohnya adalah suatu manajemen mengimplementasikan pengendalian internal untuk memastikan bahwa semua catatan kaki mengungkapkan telah dicantumkan dan bahwa jumlah-jumlah dan informasi lainnya. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan bukti final. Nah, selain bukti final yang diperoleh untuk setiap siklus, yaitu tahap 1 untuk merencanakan dan merancang suatu pendekatan audit, dan tahap kedua yaitu adalah melaksanakan pengujian pengendalian substantif transaksi, yaitu adalah yang selanjutnya adalah mengumpulkan bukti final, yaitu auditor harus mengumpulkan beberapa bukti untuk laporan keuangan sebagai keseluruhan selama tahap penyelesaian, yaitu yang pertama adalah melaksanakan prosedur analitis final, yang kedua adalah mengevaluasi asumsi going concern, yang ketiga adalah meminta surat pernyataan dari klien, yang terakhir adalah membaca informasi dalam laporan tahunan untuk memastikan bahwa informasi tersebut konsisten dengan laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah menerbitkan laporan audit, yaitu adalah jenis laporan audit yang diterbitkan tergantung pada bukti yang dikumpulkan dan temuan audit. Yang terakhir adalah komunikasi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab, yaitu standar audit mewajibkan auditor yang untuk mengkomunikasikan definisi signifikan dalam pengendalian internal kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yaitu termasuk di dalamnya komite audit, segera setelah audit selesai, yaitu atau juga lebih dini. Dan walaupun tidak diwajibkan, auditor seringkali juga memberikan saran-saran kepada manajemen untuk memperbaiki kinerja bisnis. Sekian presentasi dari kelompok 5 dan 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.